Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Fauzi Naufal Mubarok. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang AI Generative Text sebagai partner belajar serta dampaknya dalam dunia pendidikan. Nah, pada era digital saat ini, perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan atau AI, itu berkembang sangat pesat, terutama dalam dunia pendidikan. Teknologi ini mulai banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa contohnya untuk membantu proses belajar, mulai dari mencari informasi, memahami materi, hingga membantu mengerjakan sebuah tugas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa cara belajar saat ini tuh sudah mulai berubah. Jika dulu kita hanya bergantung pada buku ataupun materi yang disampaikan dosen, sekarang kita juga bisa memanfaatkan teknologi sebagai pendukung pembelajaran. Nah, apa itu Generative AI Text? Generative AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks secara otomatis berdasarkan perintah yang kita berikan. Contohnya itu kayak ChatGPT nih misalnya, yang bisa menjawab pertanyaan, menjelaskan materi, membuat rangkuman, bahkan membantu menyusun sebuah tulisan. Yang menariknya dari AI ini adalah kemampuannya untuk memahami sebuah konteks. Jadi ketika kita bertanya, AI itu tidak hanya memberikan sebuah jawaban, tetapi juga bisa menyesuaikan penjelasan sesuai kebutuhan yang kita mau gitu. Misalnya, kita tuh bisa langsung memberikan perintah seperti, buatkan saya rangkuman dari materi ini, jelaskan dengan bahasa sederhana, atau buatkan saya contoh lah soal dan jawabannya. Bahkan kita juga bisa meminta AI itu untuk membantu membuat kerangka tugas. Seperti buatkan saya outline makalah tentang IoT misalnya. Atau buatkan saya pembukaan untuk presentasi. Nah, dengan berbagai perintah tersebut, AI itu bisa menjadi sebuah alat bantu yang sangat fleksibel dalam proses belajar dan juga mengajar. Nah, selanjutnya ada landscape AI dalam pendidikan tinggi. Saat ini penggunaan AI di kalangan mahasiswa sudah sangat luas. Banyak mahasiswa yang menggunakan AI itu untuk berbagai keperluan, seperti memahami materi yang sulit, mencari referensi tambahan, ataupun membantu menyusun tugas. Bahkan dalam beberapa kasus AI itu sudah menjadi bagian dari rutinitas belajar sehari-hari. Misalnya kayak digunakan sebelum mengerjakan tugas ataupun saat menghadapi materi yang belum bisa dipahamin gitu. Selain itu juga AI juga sering digunakan untuk membantu merangkum materi dari buku ataupun jurnal yang panjang sehingga lebih mudah untuk dipelajari dalam waktu yang singkat. Tidak sedikit juga mahasiswa yang menggunakan AI untuk latihan ataupun mencari contoh jawaban agar lebih memahami pola penyelesaian. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa AI itu bukan lagi sekedar teknologi tambahan, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem pembelajaran modern yang membantu proses belajar menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Selanjutnya ada studi kasus. Sebagai contoh, ada seorang mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi yang cukup kompleks. Awalnya mahasiswa tersebut itu mencoba belajar sendiri, tapi masih merasa bingung dan mungkin sulit memahami materi yang disampaikan. Kemudian ia menggunakan AI untuk meminta penjelasan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, dari situ AI dapat menjelaskan materi dengan cara yang lebih mudah dipahami, bahkan memberikan contoh tambahan. Mahasiswa tersebut juga bisa meminta AI untuk merangkum materi ataupun memberikan latihan soal. Dengan bantuan tersebut, proses belajar menjadi lebih cepat lah, lebih efisien juga tidak terlalu membingungkan jadinya bagi mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya ada tiga pilar penggunaan AI. Ada tiga cara utama penggunaan AI dalam pembelajaran. Yang pertama itu sebagai brainstorming ide, yaitu membantu kita menemukan ide ataupun topik ketika kita mengalami sebuah kebuntuan. Misalnya saat kita bingung mau buat judul, tugas atau mencari topik pembahasan ya, kita bisa minta bantuan AI gitu untuk memberikan beberapa pilihan ide. Dari situ kita bisa memilih dan mengembangkan itu sendiri ya. Yang kedua itu ada sebagai personal tutor, yaitu untuk membantu menjelaskan materi seperti seorang guru yang bisa kita tanya kapan saja. Contohnya itu ketika kita tidak bisa memahami suatu materi, kita bisa minta bantuan AI menjelaskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana atau bahkan minta contoh agar lebih mudah dipahami gitu. Ketiga, sebagai alat bantu penulisan, misalnya untuk memperbaiki tata bahasa, menyusun kalimat atau membuat kerangka tulisan. Sebagai contoh, kita bisa meminta bantuan AI untuk membuat outline makalah, memperbaiki kalimat yang kurang rapi, atau membantu penyusunan paragraf pembuka. Dengan tiga fungsi ini, AI bisa mendukung hampir seluruh proses belajar, mulai dari mencari ide sampai menyelesaikan sebuah tugas.
Nah, selanjutnya ada analisis dampak, yaitu keseimbangan antara manfaat dan juga resiko. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Pertama, saya akan menjelaskan dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif AI sebagai multiplier. Yang pertama itu tentunya akses belajar lebih fleksibel. Mahasiswa itu bisa belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu interaksi dengan dosen. Nah, yang kedua itu untuk peningkatan kreativitas. Artinya, AI membantu memunculkan alternatif ide ataupun sudut pandang ataupun pendekatan baru yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada pembelajaran personal atau personalized learning. Artinya itu bisa minta penjelasan yang lebih sederhana ke AI, bisa minta contoh, bisa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Intinya mendukung pembelajaran lah yang berpusat pada mahasiswanya itu. Nah, yang keempat itu ada peningkatan hasil akademik. AI dapat meningkatkan pemahaman konsep jika digunakan sebagai alat bantu belajar. Artinya itu mahasiswa lebih cepatlah memahami materi, memiliki potensi untuk meningkatkan nilai juga. Yang kelima, yang terakhir itu efisiensi tugas. AI juga membantu mempercepat proses belajar dan juga pengerjaan sebuah tugas, menghemat waktu, mempermudah pencarian informasi, dan juga membantu struktur penulisan intinya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi negatifnya, penggunaan AI juga punya beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah risiko plagiarisme. Jadi ketika mahasiswa itu terlalu mengandalkan AI, kadang mereka itu langsung mengambil jawaban tanpa benar-benar memahami isinya. Akibatnya, tugas yang dikumpulkan jadi kurang mencerminkan kemampuan sendiri, dan ini juga bisa melanggar integritas akademik. Nah, yang kedua adalah informasi tidak akurat. Walaupun AI bisa memberikan jawaban dengan cepat, tapi tidak semua informasi yang diberikan itu selalu benar atau sesuai dengan konteks. Kalau kita tidak mengecek ulang, kita bisa saja menerima informasi yang salah. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan berlebih. Kalau terlalu sering menggunakan AI, kita bisa menjadi terbiasa atau bergantung dan malas untuk berpikir sendiri. Padahal proses belajar itu seharusnya melatih kita untuk memahami dan menganalisis. Dan yang terakhir adalah penurunan kemampuan berpikir kritis. Karena sering dibantu oleh AI, kita jadi jarang melakukan proses berpikir secara mendalam. Akibatnya, kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah bisa menurun. Oke, dari seluruh pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa AI generative text memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung proses pembelajaran. AI memberikan banyak manfaat seperti membantu memahami materi dan meningkatkan efisiensi belajar. Namun juga memiliki resiko seperti plagiarisme, ketergantungan, dan juga informasi yang tidak terlalu akurat. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa AI bukanlah pengganti manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu dalam proses belajar. Selain itu juga ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keseimbangan, yaitu bagaimana sih kita bisa menggunakan AI secara optimal tanpa mengurangi kemampuan berpikir kita sendiri. Yang kedua adalah etika, di mana kita harus tetap menjaga kejujuran akademik dan tidak menyalahgunakan AI dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah masa depan, di mana AI akan terus berkembang dan menjadi bagian dari sistem pendidikan, sehingga kita perlu siap untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kedepannya, pembelajaran akan mengarah pada kolaborasi antara manusia dan juga teknologi AI. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.